politisi PSI yang mengunggah ijazah Jokowi ke media sosial kini dilaporkan atas tuduhan menyebarkan dokumen tanpa izin pemilik. Di sisi lain, meski melaporkan sejumlah orang yang menuding ijazahnya palsu, Jokowi mengaku sedih jika kasus ijazah palsu naik ke tahap penyidikan. Baik, Mas Dian, Anda dilaporkan oleh sekarang mantan dosen USU atas tuduhan menyebarkan dokumen tanpa izin pemilik. Apa benar Anda tidak izin dulu ke Pak Jokowi? Begini, yang saya komentari pertama soal laporan itu Mbak Sylvia ya, bahwa sampai hari ini saya belum mengetahui laporan itu, jadi saya sebenarnya tidak ingin juga mengomentari karena memang tidak ada kejelasan apakah itu di pihak Bareskrim diterima atau tidak, saya sama sekali belum mengetahui Mbak Sylvia. Oke, kalau soal izin kemudian sumber dari ijazah tersebut, bagaimana itu Mas Dian? Ya, tentu kalau soal izin itu secara konstruksi perundang-undangan yang sudah saya jelaskan kemarin waktu doorstop bersama teman-teman media, memang saya sudah menjelaskan bahwa dari beberapa tahun sebelumnya bahkan ada rekod kalau kita melakukan pencarian di Google misal bahwa memang ijazah itu kan sudah diposting sebelumnya. Kalau kita berbicara soal apa istilahnya itu soal kepemilikan daripada ijazah tersebut. Saya bisa membuktikan di hadapan penyidik bahwa tahun 5 tahun yang lalu, tahun 2020, ijazah itu sudah pernah diposting oleh akun, walaupun saya tidak bisa menyebutkan akunnya hari ini. Lalu kemudian oleh UGM pun pernah dipublikasi dan kemudian oleh media-media nasional pun sudah pernah posting waktu itu. Jadi menurut saya bahwa sepertinya dokumen itu sudah bukan lagi menjadi dokumen privat, tapi sudah menjadi dokumen publik kok menurut saya. Oke. Mas Dian, tapi bagaimana Anda bisa yakin 100% bahwa foto ijazah yang Anda unggah itu memang foto ijazah asli? Kalau terkait ijazah asli dan yang dipegang oleh Pak Jokowi, kita memang harus memisahkan antara foto asli, foto ijazah asli, kan itu harus ada perbedaan. Sementara yang saya posting ini seperti yang sudah saya sampaikan, itu kan memang sudah dipublikasi oleh UGM. Jadi saya meyakini apa yang sudah dikeluarkan oleh UGM saja. Oke. Jadi sebetulnya sumber foto ijazah yang Anda posting itu dari mana? Dari yang selama ini sejak tahun 2020 tadi yang Anda sebut sudah beredar di mana-mana? 2022 tepatnya. Oke. Jadi Anda juga mengambil tepatnya sudah pernah 2022 tepatnya pernah dipublikasi oleh UGM. Ya, karena itu dipublikasi oleh UGM. Ya, betul. Karena itu sudah dikutip atau sudah ada di media-media nasional, saya menganggap itu bukan lagi dokumen privat gitu. Baik. Oke. Coba sekarang kita tanyakan ke Pak Ito ya, Pak Ito sebagai mantan Kabareskrim, apa iya sebetulnya ijazah itu termasuk dokumen publik sehingga kalau sudah pernah dipublikasikan oleh universitasnya maka masyarakat juga bisa mempostingnya? Ya, saya kira begini Mbak, kalau kita melihat ijazah itu kan dokumen pribadi seseorang yang kalau memang itu dipublikasikan melalui media, ya tentunya saya sependapat dengan Mas Dian, itu adalah sudah dokumen yang sifatnya publik. Tetapi kita bicara di sini kan masalah objek yang sifatnya original ya, asli. Kalau kita bicara masalah kasus, di sini kan kita melihat bahwa dokumen aslinya itu yang saat ini sedang dijadikan untuk objek penelitian secara ilmiah atau scientific investigasi berdasarkan kepada adanya dugaan ijazah tersebut telah dipalsukan. Oleh karena itu tentunya Polri ya secara profesional dan secara proporsional dalam sistem peradilan pidana itu sebagai penyidik sekarang sedang melakukan penelitian yaitu verifikasi, klarifikasi apakah apa yang selama ini dituduhkan itu betul-betul terdapat fakta-fakta yang bisa memenuhi unsur ya pemalsuan. Kita bicara masalah dokumen aslinya dulu Mbak ya. Karena ini ada dua permasalahan hukum yang berbeda tapi terkait, yaitu masalah dokumen yang asli dikatakan palsu dan juga ada dokumen yang diunggah yang kemudian digunakan sebagai objek oleh pihak tertentu untuk dilakukan
dikatakan penelitian ilmiah sehingga menimbulkan opini dan persepsi. Kalau menurut saya itu bukan fakta ya, Mbak. Kalau fakta itu tentunya harus daripada dokumen aslinya. Nah, di sini tentunya sesuai dengan pasal 184 ayat 1 tentang alat bukti dan KUHP ya. Maka kalau misalnya dokumen itu ternyata ditemukan fakta melalui scientific investigasi ini adalah ada beberapa kejanggalan, maka bisa dikatakan bahwa pemilik dokumen itu adalah memegang dokumen palsu. Nah, kemudian tentu harus dilakukan penelitian bagaimana dokumen itu bisa dipegang, siapa yang mengeluarkan. Nah, disitulah diminta keterangan bagi pemilik atau pemegang dokumen asli tersebut. Oleh karena itu Pak Jokowi kan diberikan 22 keterangan, yaitu baik nanti akan di cross check dengan lembaga ataupun pihak-pihak yang terkait. Nah, kembali kepada Mas Dian, saya kira mungkin kalau pemilik dokumen itu merasa tidak berat, kan itu kan dokumen pribadi. Ya, kalau dokumen pribadi, kalau misalnya dokumennya saya keberatan, saya laporkan, saya melaporkan Mas Dian gitu kan. Nah, jadi sekarang ini yang harus kita pahami bersama, Mbak ya. Tentunya nanti laporan harus diterima oleh polisi sebagai penyidik. Akan dilakukan penyelidikan. Jadi tahapnya Mas Dian masih penyelidikan saat ini. Oke, jadi sebetulnya ijazah yang dipegang Pak Jokowi sekarang asli atau tidak, itu kan sekarang menjadi ranah penyidik untuk membuktikan. Tapi kalau tadi Mas Dian mengklaim bahwa foto ijazah yang diunggahnya itu adalah ijazah asli, apakah itu juga mengandung ada unsur pidananya? Apakah itu bisa dikatakan asli atau tidak? Kemudian dokumen itu disebarluaskan. Itu kan yang sekarang sedang dilaporkan oleh mantan dosen USU. Atas terlapornya adalah Mas Dian. Apakah itu berpotensi mengandung unsur pidana, Pak Ito? Ya, gini Pak. Ini kan saya sampaikan ada dua permasalahan hukum yang berbeda, tapi terkait. Nah, kalau nanti di dalam hasil penyelidikan secara saintifik di kepolisian menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah ijazah asli, maka yang dikatakan Mas Dian kan mengatakan bahwa ini adalah ijazah asli. Bagaimana kita mengatakan Mas Dian ini menyebarkan berita bohong bahwa ternyata yang diunggah itu adalah ijazah asli. Nah, oleh karena itu ini kan tentu akan berkait, Mbak, dari hasil pemeriksaan yang di Bareskrim, ini juga akan menentukan juga laporan yang saat ini sedang ditangani di Polda Metro. Demikian, Mbak. Oke, jadi harus menunggu ya bagaimana pembuktian itu asli atau tidak dari penyidik. Kembali lagi ke Mas Dian. Mas Dian, kita tahu media juga berusaha sebetulnya mendapatkan foto dari ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi berkali-kali mengatakan bahwa nanti baru akan dibuka kalau pengadilan menghendakinya. Tapi Anda kemudian memposting foto itu, padahal kita tahu bagaimana sikap dari Pak Jokowi yang tidak mau membuka foto ijazahnya secara terbuka.